Mungkin ada beberapa nilai yang terendah atau tertinggi nih Kak Bu. Baik, ini selalu pertanyaan klasik ya, yang ada di kepala calon siswa. Itu memang ada perbedaan sedikit dari tahun lalu dengan tahun sekarang. Datang ke sekolah bisa memverifikasi datanya kalau ada penolakan, kalau merasa ada kesalahan setelah mereka melakukan pendaftaran. Om Swastiastu. Halo sobat semuanya, bertemu lagi bersama saya Nadia Daria dalam podcast episode kedua hari ini. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas tentang sesuatu yang paling ditunggu-tunggu oleh para siswa dan juga para orang tua siswa. Bersama salah satu narasumber kita. Halo Ibu. Halo Nadia. Apa Ibu? kabar? Baik, astengkare nih Kak. Gimana juga Ibu kabarnya? Kabar baik. Astengkare baik nih Kang. Dengan Ibu siapa nih Kak namanya Bu? Saya Desa Maderai yang dalam hal ini saya diberi tugas sebagai Wakasek Bidang Humas. Wakasek Bidang Humas nih ke Ibu Desa Maderai. Nih ke Ibu sudah menjabat berapa lama nih Kak sebagai Wakahumas? Ya, secara waktu sudah lumayan, tahun ke-7. Tahun ke-7 lumayan lama banget Bu nih. Sekarang kita akan langsung ke pertanyaan aja Bu nih. Baik. Oke, pertanyaan pertama. Mungkin dari pelaksanaan PPDB nih Kak Bu nih. Sekarang kan sudah siswa-siswinya sudah mau masuk ke SMK nih Kak. Pasti ada jalur PPDB kan atau enggak MPLS nih Kak. Untuk persiapan PPDB tahun ini gimana Bu? Baik Nadia. Ya. Persiapan yang dilakukan oleh SMK Negeri 1 Denpasar untuk tahun kali ini masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Bahwasannya PPDB di SMK 1 secara online sudah memasuki tahun ketiga sekarang karena sudah 2 tahun kita melaksanakan PPDB secara online. Nah, hal tersebut disebabkan dipercepat kita ke digitalisasi terutama di bidang PPDB karena dampak dari COVID-19 ternyata kita mampu. Yang dimaksud dengan PPDB online di sini adalah seluruh proses dalam pelaksanaan PPDB baik dari pendaftaran, seleksi atau verifikasi, kemudian seleksi siswa tersebut, verifikasi dokumen serta pengumuman kelulusan dan terakhir pendaftaran kembali itu semua dilakukan secara online. Tentang persiapan di sekolah sudah ditetapkan oleh Bapak Kepala Sekolah kepanitiaan yang sebagai penyelenggara PPDB. Kemudian karena sifatnya online kita sudah membuat brosur, tetapi semua kita share secara online melalui media sosial yang dimiliki oleh sekolah. Melalui media sosial. Mungkin boleh dikasih tahu dong media sosialnya nih Kak apa Bu? Yang paling utama calon siswa atau masyarakat bisa mengakses website di sekolah yaitu www.smkn1denpasar.sch.id. Jadi seluruh saling terkait linknya di situ. Jadi bisa masuk ke Facebooknya, bisa masuk ke IG-nya, nanti akan dipandu di website itu yang paling lengkap. Paling lengkap informasinya. Mungkin kapan sih PPDB ini dilaksanakan Bu? Sesuai juknis yang sudah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan, PPDB akan dimulai pendaftarannya dari tanggal 22 sampai 25 Juni. Itu habis Hari Raya Kuningan ya. Kemudian seleksinya akan dimulai tanggal 26 sampai 26 Juni sampai 2 Juli. 2 Juli. Iya. Kemudian pengumuman kelulusan itu tanggal 4 Juli dan dilanjutkan nanti pendaftaran ulang bagi yang dinyatakan lulus harus mendaftar kembali, pendaftaran kembali ya saya ulangi itu di tanggal 5, 6, 7 Juli. Oke, dicatat ya teman-teman, mungkin ada adik saudara atau mungkin ada sepupu kalian yang mau masuk di SMK 1 bisa banget. Oke, pertanyaan selanjutnya mungkin apa aja sih Bu yang perlu disiapin untuk
PPDB tahun ini? Oleh calon siswa ya? Nggih. Oleh calon siswa silakan akses informasi yang terkait dengan PPDB tersebut. Sesuai yang saya sampaikan tadi, itu sudah dipublis di media sosial yang dimiliki oleh sekolah. Sesuai persiapan yang dilakukan oleh calon siswa, tentunya sesuai dengan jalur yang akan ingin digunakan oleh siswa tersebut. Apakah jalur afirmasi, kemudian ada jalur prestasi, jalur sonasi, dan juga jalur nilai raport. Persiapan secara khusus itu tergantung jalur yang dipakai. Kalau prestasi misalnya harus disiapkan sertifikat kejuaraannya. Kemudian afirmasi, ada kartu-kartu yang harus disiapkan yang mendukung jalur afirmasi tersebut. Jadi untuk detailnya saya sarankan persiapan yang dilakukan calon siswa itu benar-benar dipelajari secara detail persyaratan masing-masing jalur. Bener banget. Mungkin dari PPDB tahun ini berapa sih kapasitasnya, Bu? Mencakupnya? SMK Negeri 1 Denpasar memiliki 11 kompetensi keahlian. 11 kompetensi keahlian. Kemudian masing-masing kelas itu kapasitasnya 36 orang. Banyak banget ya, Bu, kita ya betul. Banyak banget. Mungkin termasuk kategori kelas atau sekolah yang cukup besar. Kalau secara kompetensi kita yang paling besar di Bali, paling banyak kompetensi keahliannya. Dulu kayaknya 11. Dibilang STM ya emang ya? Ya STM dulu ya, STM 80 gitu, yang populernya STM Ubung. STM Ubung. Semenjak menjadi SMK itu terpadu, maka sejak 97 berubah nama menjadi SMK Negeri 1 Denpasar. Jadi kapasitas keseluruhan itu adalah 792. Ya, 36 orang per kelas kali 22 kelas rombel. Belum lagi ditambah kelas 10, kelas 11, 12, sudah termasuk banyak banget, Bu ya? Iya, betul. 1000 orang ada tuh. 2.600-an hampir. Kelas 1, 2, 3. Mungkin apa sih pesan untuk para calon peserta didik baru untuk tahun ini, Bu? Untuk calon peserta didik baru, sekali lagi kami berpesan untuk menghindari terjadinya kesalahan-kesalahan atau kurangnya informasi, maka sejak dini dicari informasinya seperti yang kami sampaikan di awal, itu dapatkan informasi Juknis PPDB di media sosial kami, yaitu di webnya, di Facebooknya, di IG-nya, bahkan di kanal YouTube-nya. Nanti akan diinformasikan. Pelajari sungguh-sungguh, karena yang tahun sekarang ada sedikit perbedaan dengan tahun lalu dan 2 tahun sebelumnya. Di-download itu semua juknisnya, kemudian dipelajari. Kalau memang ada hal-hal yang kurang dipahami, silakan sebelum pendaftaran datang ke sekolah, karena di sekolah sudah ada posko PPDB. Silakan datang ke sekolah, itu akan lebih baik untuk mencegah terjadinya kekurangpahaman terhadap sistem PPDB sekarang. Dan satu hal lagi pesan kami, apabila nanti terjadi perubahan-perubahan, kita harus siap berubah. Jadi bener banget. jangan stagnan gitu, jangan mentok. Kalau terjadi perubahan karena sifatnya dinamis, sebuah sistem itu kita harus siap dengan perubahan. Perubahan apapun itu. Apalagi sekarang kan zaman sekarang anak milenial dibilang, Bu ya, anak milenial tuh pasti kebanyakan ada kaum rebahan, kaum yang emang nggak bisa terlepas dari zona nyamannya itu, Bu. Kayak saya khawatir gitu, Bu, gimana sih gitu. Apalagi daya membacanya sekarang tuh, budaya membacanya tuh kurang gitu loh. Mereka tuh kan biasanya kan mengandalkan status ya. Iya. Mereka mengandalkan orang tua biasanya untuk tolong dong daftarin, Bu, tolong dong minta tolong. Kan mereka udah besar, kenapa sih mereka masih minta tolong ke orang tuanya gitu. Padahal mereka kan udah punya gadget masing-masing, Bu. Iya, betul. Mungkin pertanyaan selanjutnya itu jalur apa aja, Bu, yang ada di PPDB tahun ini?
Khusus untuk di SMK Negeri 1 Denpasar, jalur PPDB kita untuk tahun ini masih sama dengan tahun sebelumnya, yaitu jalur afirmasi, itu diperuntukkan untuk anak-anak yang kurang mampu, kemudian jalur prestasi, jalur sonasi, dan jalur nilai raport. Ya. Oke, mungkin dari beberapa jalur tersebut, mungkin ada beberapa nilai yang terendah atau tertinggi nih Kak. Kira-kira apa sih? Berapa sih nilai terendah tertingginya? Baik, ini selalu pertanyaan klasik ya, yang ada di kepala calon siswa, yang mungkin membuat calon siswa sedikit ragu-ragu untuk berani nggak saya daftar di SMK 1 misalnya, SMK Negeri 1. Jadi untuk nilai itu sifatnya adalah fleksibel, dari tahun ke tahun, dari masing-masing kompetensi keahlian. Ada kompetensi keahlian yang benar-benar favorit, banyak pelamarnya, itu mungkin nanti nilainya cukup bersaing kalau nilai rapotnya. Jadi kalau khusus untuk pertanyaan berapa nilai terkecil terendah, tidak usah khawatir. Berapapun nilai kalian, calon siswanya, daftar aja. Yang penting semangat. Takut bersaing. Jangan takut bersaing, semangat. Karena nanti akan dikelola oleh sistem yang akan seleksi itu ya secara online-nya. Otomatis juga otomatis. Jadi itu dipastikan, jangan khawatir, berapapun nilai kalian calon siswa, daftar aja. Ayo daftar. Jangan takut bersaing. Sekarang kan udah zamannya teknologi juga Bu. Jadi apapun serba mudah, nggak zaman kayak dulu gitu Bu. Serba singkat. Informasi dicari ke rumah. Tanpa harus ribet lagi Bu. Tanpa harus ribet. Mungkin kendala apa sih yang ada di PPDB tahun lalu Bu? Bisa dijadiin perakiraan mungkin ya di tahun sekarang. Nah, ini yang perlu calon siswa teliti ya, betul-betul cari informasinya berdasarkan pengalaman yang selama ini, apalagi setelah bersifat online seleksinya atau verifikasinya, kesalahan-kesalahan yang cukup signifikan dan krusial bisa merugikan calon siswa itu adalah kurang pahamnya atau kurang lengkapnya informasi yang dimiliki oleh calon siswa, termasuk berapa SMK boleh memilih dalam satu kali pendaftaran, berapa kompetensi keahlian yang bisa dipilih. Ada yang tidak tahu, ada pilihan keduanya, itu sekaligus bisa dipilih langsung sekaligus. Yang paling sering itu adalah calon siswa hanya memilih satu kompetensi keahlian, bahkan secara sistem dimungkinkan untuk memilih lebih gitu. Nah, apabila sudah diverifikasi maka tidak bisa diulang lagi. Maka dari itu dipastikan cari informasi, kalau perlu ya ditanyakan ke sekolah tentang berapa tentang sebelum diverifikasi. Karena kalau setelah diverifikasi oleh sistem itu tidak bisa dilakukan perubahan lagi. Jadi pastikan berapa sesungguhnya calon siswa itu ingin memilih kompetensi. Saya anjurkan pilihlah sebanyak-banyaknya sepanjang itu dimungkinkan oleh sistem. Sistemnya. Mungkin dari kalian langsung aja mungkin ya ke sekolah biar lebih tahu informasinya tentang SMK 1, PPDB SMK 1 gitu. Iya, sebelum pendaftaran. Di posko tanya. Posko PPDB? Iya, udah siap. Kira-kira di mana itu posko PPDB-nya, Bu? Iya, langsung baru masuk sudah kelihatan. Langsung kelihatan ya, Bu? Baru masuk SMK 1 lurus. Udah kelihatan. Mudah banget loh. Sudah dibuat sedemikian rupa supaya membantu masyarakat. Mungkin dari kendala yang tahun lalu kan banyak tuh Bu. Mungkin dari yang sekarang di PPDB tahun ini, apakah terulang kembali kendala tersebut? Perakiraan Ibu mungkin? Iya, bisa saja. Sedikit ada perbedaan secara juknis yang kami baca. Itu memang ada perbedaan sedikit dari tahun lalu dengan tahun sekarang. Kalau tahun lalu itu pendaftarannya masih per jalur. Nah, ini yang perlu dicermati oleh calon siswa. Karena tahun lalu itu pendaftarannya masih per jalur. Kalau sekarang sekaligus.
Sekaligus langsung, berarti jalur mencakup apapun, semuanya. ya, jalur apapun yang dia pilih sudah ada paket-paketnya. Nah, itu pastikan informasinya. Kalau paket afirmasi dengan sonasi dengan nilai raport itu udah sekaligus. Jadi calon siswa itu udah lebih mudah gitu yang akses semuanya gitu Bu ya? Iya, seharusnya. Oke. Seharusnya lebih sedikit sekarang sekali daftar. Sekali daftar langsung oleh sistem. ke tiga-tiganya. Oke. Iya. Mungkin persiapan apa sih yang kalau misalnya SMK 1 ini persiapkan untuk terjadinya kendala ini, Bu? Kalau terulang misalnya? Tetap kita bisa memberikan pelayanan kepada calon siswa atau masyarakat selama sebelum verifikasi oleh sistem. Datang ke sekolah bisa memverifikasi datanya kalau ada penolakan, kalau merasa ada kesalahan setelah mereka melakukan pendaftaran, diberikan kesempatan untuk verifikasi datang ke sekolah. Ya, sebelum diverifikasi oleh sistem. Kalau semisal sudah diverifikasi itu berarti sudah calon tertutup. siswa itu nggak boleh lagi ke sekolah, udah nggak bisa lagi oleh sistem ya, karena itu sifatnya online. Berarti benar-benar ada yang mudah, mungkin bagi siswa-siswa tuh ada yang mudah, ada yang mungkin masih bingung kan karena pasti. baru masuk SMK Bu ya. Calonnya gimana sih gitu. Oke, mungkin dari banyaknya sesi tanda jawab tadi, kali ini nggak terasa banget ya waktunya udah mulai habis. Mungkin dari Ibu sendiri ada 1 atau 2 patah kata yang disampaikan untuk penonton semua? Mungkin? Siapapun yang mendengarkan informasi ini yang terkait dengan PPDB, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, cari informasi secepatnya, selengkapnya, dan kalau ada yang kurang paham, kurang jelas, silahkan ditanyakan untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap dan terupdate. Dan jangan juga menjadi takut dengan terjadinya perubahan-perubahan yang terjadi nanti selama penyelenggaraan PPDB. Jadi kaum muda sekarang ini harus bersemangat dalam bersaing apapun itu. Jadi nggak boleh takut, nanti aku diginiin, nggak boleh kayak gitu. Sekarang kan zamannya udah canggih kan, ya. Terima kasih banyak untuk Ibu ya, mungkin Bu Desa Maderai udah hadir pada podcast episode kedua hari ini, dan terima kasih banyak juga untuk para penonton yang udah menonton podcast ini, dan jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe channel kami ya. Kami tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.